Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu, Bapak Kepala SMP Negeri 1 Caringin, Bapak Ibu Dewan Guru semuanya telah menyempatkan waktu atau memberikan ruang untuk saya presentasi hasil refleksi hasil pertemuan luring saya kemarin selama kegiatan PKG dalam waktu kurang lebih 7 hari di SMP 3 Cibadak, yaitu membahas ataupun mempelajari modul 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 dan 2.5. Di sini ada pertanyaan dari hasil refleksi what, yaitu SOWOT dan NOWOT ya. Saya Rizky Maulana dari Sekolah SMP Negeri 1 Caringin, peserta diseminasi PKG PJOK kelas 11 Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, akan berbagi praktik baik untuk tugas bukti karya atau hasil karya untuk di PMM nantinya. Next. Adapun di sini what, yaitu apa? Ada di sana esaminasi program pengembangan kompetensi guru PJOK, belajar materi tentang program peningkatan kompetensi guru atau PPKG, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, dengan dibantu fasilitator yang selalu membersamai kami, yaitu saya, dalam melaksanakan kegiatan ini. Beberapa kegiatan inti yakni belajar mulai dari modul 2.1 sampai dengan 2.5 secara luring atau tatap muka, dan luar biasa mulai dari belajar membaca cepat. Di sana saya belajar membaca cepat, terus membuat tugas mind map secara individu ataupun kelompok. Terus pada saat sebelum mempelajari modul ini, saya mengajar di sekolah masih menggunakan metode ataupun model klasik. Tapi setelah saya mempelajari modul 2.1 sampai 2.5, itu bisa keterampilan mengajar saya itu bisa lebih efektif dengan pengetahuan dari atau pengembangan dari modul 2.1 sampai 2.5. Ada juga di sana diantaranya yaitu tentang keterampilan mengajar yang efektif yang 2.1. Terus strategi pembelajaran yang beragam, terus prinsip pembelajaran, ada konsep tubuh, ada model pendidikan gerak, dan model pendidikan kebugaran, dan yang terakhir itu Sport Education Model atau SEM, yang kemarin di RTL saya pernah utarakan juga ya dengan Bapak Ibu di sekolah ini. Ya. Next Pak. Adapun ini modul 2.1 yaitu menjelaskan di dalamnya itu keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Di sana ada dalam modul ini saya belajar tentang menganalisis waktu dalam video yang telah saya buat sebelumnya. Pada saat itu saya ditugaskan oleh fasilitator ataupun ditugas di LMS membuat video selama 30 menit video pembelajaran. Itu nanti setelah mempelajari modul 2.1 ternyata di sana masih banyak sekali metode belajar saya yang monoton ataupun yang kurang begitu aktif ataupun kurang berpusat kepada peserta didik. Nah, tentang pentingnya model pembelajaran, pengelolaan kelas, komunikasi yang baik dan jelas, serta penggunaan berbagai macam metode pembelajaran, terutama dalam pemanfaatan waktu yang ada. Terus ada di modul 2.2 yaitu strategi mengajar PJOK. Model ini membuka wawasan tentang bagaimana strategi guru dalam mengajar PJOK dengan prinsip berpihak kepada peserta didik ataupun sering disebut dengan diferensiasi ya. Terus menyenangkan dan bermakna. Adapun di modul 2.3 yaitu model pendidikan gerak. Dalam modul ini saya belajar tentang konsep tubuh yang meliputi konsep ruang, konsep gerak, konsep keterhubungan, dan konsep usaha. Ada juga di modul 2.4 model pendidikan kebugaran. Pada model ini memberikan pemahaman bahwa kebugaran tubuh merupakan titik objektif dari PJOK, pelajaran PJOK yang merupakan
keutamaan dalam aktivitas manusia. Dan yang terakhir 2.5, modul 2.5 yaitu model pembelajaran sport education model. Kami mendapatkan penguatan baru. Model ini memberikan pengalaman nyata sebagai proses pembelajaran PJOK yang berpihak kepada peserta didik, mulai dari pemilihan peran, pelaksanaan, dan sampai refleksi. Nah, ini SWOT-nya ya. SWOT-nya itu memahami dan mampu menerapkan keterampilan mengajar yang efektif. Dari modul 2.1 membantu saya untuk memahami pentingnya komunikasi yang baik dan jelas serta diikuti oleh manajemen kelas untuk menciptakan proses pembelajaran yang kondusif dan berpihak kepada peserta didik. Selain itu, strategi mengajar dalam modul 2.2 memahamkan kepada saya bahwa semangat dan motivasi belajar terus ditingkatkan dalam partisipasi peserta didik. Selain itu, dalam modul 2.3 saya memahami dan menyadari bahwa pendidikan gerak dalam pengembangan keterampilan motorik sosial siswa sangatlah penting dalam proses pembelajaran. Kemampuan gerak yang juga perlu ditingkatkan dalam modul 2.4 yakni model pendidikan kebugaran untuk kehidupan nyata dan berkelanjutan. Pentingnya kesehatan melalui pendidikan kebugaran jasmani secara terbaik setiap peserta didik. Pada kesimpulannya, saya memahami model 2.5 yakni tentang Sport Education Model atau SEM yang memberikan panduan dalam proses pembelajaran bahwa peserta didik dapat melakukan aktivitas sesuai dengan pilihannya masing-masing sebagai pendidikan olahraga yang nyata, mengembangkan potensi yang diminati, serta berbagi peran yang membangun kompetensi siswa secara menyeluruh atau holistik. Dalam proses pembelajaran ini membantu saya dalam menyiapkan diri melaksanakan proses pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik. Terus kemampuan mengajar yang efektif, komunikasi yang baik, itu ditandai dengan instruksi yang jelas, merupakan salah satu keterampilan dalam proses pembelajaran yang efektif. Terus ada juga strategi mengajar, terus ada juga mode pendidikan gerak, di sana ada pendidikan kebugaran, dan yang terakhir SEM. Nah, sekarang apa yang harus dilakukan oleh saya setelah mempelajari 5 modul tersebut? Yaitu tahap refleksi terakhir adalah pernyataan NOAT yang berkaitan dengan proses mengevaluasi dan perencanaan perbaikan tindakan pengajaran PJOK di masa yang akan datang. Dalam tahapan refleksi ini, beberapa perbaikan rencana yang akan saya lakukan antaranya, satu diantaranya implementasi keterampilan mengajar yang efektif. Saya akan lebih fokus pada komunikasi yang baik, serta memberikan instruksi yang jelas sebagai wujud pengelolaan kelas yang efektif. Lanjut, ada penerapan berbagai strategi mengajar. Dalam proses pembelajaran memerlukan variasi strategi pembelajaran sehingga bisa menjadikan tingkat partisipasi peserta didik dinamis dan bermakna dalam setiap pertemuannya. Terus pendidikan gerak yang holistik, gerak yang menjadi objek pendidikan PJOK bukanlah fokus pada aktivitas fisik saja, tetapi kemampuan kognitif dan afektif merupakan kesatuan yang perlu menjadikan pendidikan PJOK yang sempurna. Peningkatan dan stabilitas kebugaran fisik, membuat mind map, saya ditugaskan di sana. Terus pola latihan sederhana dapat dilakukan untuk meningkatkan kebugaran fisik sebagai upaya kesiapan fisik dalam aktivitas sehari-hari. Terus penerapan SEM, penerapan mode ini supaya lebih asik dan bermakna bagi peserta didik. Dalam tatap muka PKG ini, saya mempelajari modul 2.1 bersama rekan sejawat dengan yang lainnya, dengan berbagai macam pengalaman dan pengetahuan yang saya belum dapatkan sebelumnya, tetapi saya sangat tertarik untuk terus belajar tentang PJOK secara baik dan benar, serta melibatkan orang di sekitar untuk terus menjadi generasi sehat dan bugar. Saya merasa beruntung dan bersyukur bisa belajar bersama. Indah sekali ilmu yang begitu luas dan mendalam. Saya lebih yakin bahwa menjadi guru olahraga mempunyai peran yang besar terhadap keberlangsungan bangsa ini. Mewujudkan generasi sehat, bahagia dengan berbagai macam cara dan strateginya. Semangat, salam sehat dan bahagia. Guru PJOK tergerak, bergerak, menggerakkan. Terima kasih. Sekian dari presentasi dari saya.
Mungkin Bapak Ibu ada yang mau umpan balik Pak, ataupun refleksi dari hasil yang sebelumnya Pak. Nah, ada umpan balik dari Bapak Ibu, Bapak Kepala barangkali dari hasil presentasi saya selama luring kemarin di SMP 3 selama 7 hari full. Dari Bapak Ibu barangkali ada? Boleh Bapak, sebentar Pak. Mohon Pak. Pak Dewas, iya Pak. Sebentar Pak. Terima kasih Pak Bim. Bapak tidak perlu memberikan, sebenarnya tidak perlu memberikan umpan balik dan refleksi sebenarnya, karena apa, dalam tataran teori itu sudah bagus sekali, hanya tinggal pelaksanaannya. Siapa? Bagaimana anak bisa belajar dengan gembira, dengan senang, tidak merasa tertekan, seperti itu aja. Itu pertama. Yang kedua, ini di dalam PPT-nya di situ jangan, karena harus disesuaikan dengan gambar-gambar, ada itu gambar yang bersepeda, gambar renang seperti itu. Tapi jangan diselipkan apa pura-pura itu, karena tidak sesuai dengan kita. Adat istiadat kita ya, dengan pura-pura ada pura Undubur gitu kan, benua di Bali gitu kan, itu harus Borobudur. Jangan ganti dengan Masjid Al-Kamil, masjid apa, bahkan Masjid Darul Arfan kalau bisa. Sisipkannya seperti begitu ya. Siapa? Ya, terima kasih. Redaksi atau umpan balik Bapak cukup sekian aja. Siapa? Terima kasih atas masukannya. Mungkin ini untuk perbaikan juga saya untuk kedepannya Pak ya. Iya. Ya, siap. Dari Bapak Ibu guru. Oh iya Pak Mirip, boleh Pak. Silakan Pak. Dari pemaparan saya tadi Pak, boleh barangkali ada refleksi atau umpan baliknya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu dan kesempatan yang telah diberikan oleh Pak Hidki Maulana. Ya Pak. Setelah melihat dan mengikuti paparan yang telah dikemukakan oleh Bapak tersebut tadi, Siapa? Saya meskipun saya berbeda mapel dengan Bapak, Bapak memegang mapel PJOK dan saya memegang mapel IPS, tetapi alhamdulillah saya sepintas metode dan model SEM yang tadi Bapak laksanakan mungkin dapat dilaksanakan di pelajaran IPS juga. Oh ya, boleh Pak. Siap. Mungkin nanti akan saya coba, dan setelah dicoba nanti apabila ada kekurangan nanti mungkin saya akan berkonsultasi kepada Bapak. Siapa? Mungkin hanya itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu guru barangkali mau ada yang menambah? Boleh, siap Bu Win. Terima kasih. Siap. Punten Bu. Siap. Terima kasih kepada Pak Bim Bim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tidak salah, saya melihat dari slide yang pertama itu ya, ada pengajaran gelap. Yang mana? Ada slide 1. Boleh. Saya satu. Slide 1. Terus. Bukan. Iya, di situ modul pendidikan gerak, Bu. Iya, pendidikan gerak, bukan gerak. Pendidikan gerak, ya. Ada pendidikan gerak, iya. Saya setuju yang sekali. Ini mungkin Bu ya? Pendidikan gerak. Ya, pendidikan gerak. Oh, ya, gerak. Pendidikan gerak, ya. Gitu ya. Siap. Saya setuju sekali kalau dalam olahraga ini ya, siap. Terutama untuk menjaga kebugaran siswa-siswi ya, di sini. Siap, Bu. Terutama ada pelajaran khusus ya. Siap. Yang semua siswa itu diikuti. Ya, siap. Gitu. Itu saja barangkali yang siap, Bu. dari saya. Ya, siap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang lain ada lagi? Cukup saja? Oh ya udah. Kalau cukup, saya ucapkan terima kasih atas waktunya Bapak Ibu guru telah memberikan ruang untuk saya presentasi ataupun berbagi praktik baik tentang pengalaman saya selama 7 hari kemarin luring PKG PJOK. Hatur nuhun, mudah-mudahan kita sehat semuanya.
Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siap.